Halo adik-adik, apa kabarmu? Semoga sehat selalu dan semangat terus dalam belajar. Sebelum melanjutkan pelajaran, ada pertanyaan nih, begini nih. Spion pada kendaraan memakai cermin apa ya? Apakah cermin datar, atau cermin cekung, atau cermin cembung? Yuk temukan jawabannya pada video ini. Sekarang kita analisis satu persatu. Jika menggunakan cermin datar, maka yang akan terjadi seperti ini. Karena salah satu sifat cermin datar adalah tinggi bayangan sama besar dengan bendanya. Jadi jika kita melihat di spion, tidak akan kelihatan utuh semua kendaraan yang ada di belakangnya. Berarti bukan cermin datar ya. Bagaimana dengan cermin cekung? Pasti hasilnya seperti ini. Bayangan bersifat terbalik. Kan aneh dan mempersulit dalam mengendarai kendaraan. Jadi jawaban yang tepat adalah cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar, bersifat menyebarkan sinar atau divergen, dan disebut juga cermin negatif. Kalau diperhatikan, bayangan dari kaca spion bersifat tegak dan diperkecil dari benda aslinya. Tujuannya untuk memperluas jarak pandang agar lebih banyak kendaraan yang terlihat pada spion itu. Selain pada spion kendaraan, cermin cembung terdapat pula pada cermin bulat besar yang biasa diletakkan di pinggir-pinggir jalan, atau terdapat juga pada bagian belakang sendok. Sama halnya seperti cermin cekung kemarin, cermin cembung juga terdapat bagian-bagian cermin yang digambarkan sebagai berikut. Terdapat 3 titik yang sama maknanya seperti cermin cekung. Ada titik O sebagai pusat permukaan cermin, ada titik F sebagai titik fokus atau titik api utama, dan ada titik M sebagai pusat kelengkungan cermin. Perbedaannya adalah bagian depan cermin hanya ada satu ruangan saja, yaitu ruang 4. Sedangkan bagian belakang cermin ada 3 ruangan, yaitu ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Cermin cekung juga mempunyai 3 sifat sinar istimewa. Mirip seperti sifat istimewa pada cermin cekung, tapi tetap ada bedanya. Yuk kita bahas 3 sifat sinar istimewa pada cermin cembung, yaitu 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus. Jika digambarkan seperti ini, ada sinar datang yang lurus atau sejajar dengan sumbu utama. Setelah menyentuh cermin akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Kenapa seolah-olah? Karena titik fokus ada di belakang cermin, jadi tidak nyata. Makanya disebut seolah-olah. Sifat kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini merupakan kebalikan dari sifat pertama. Dimulai dari sinar datang seolah-olah menuju fokus. Saat menyentuh cermin akan dipantulkan sejajar atau lurus sumbu utama. Sifat ketiga, sinar datang seolah-olah menuju pusat kelengkungan cermin atau M, akan dipantulkan kembali ke titik M. Jika digambarkan seperti ini nih ya, sinar datang seolah-olah menuju M, akan dipantulkan kembali ke M, dan tanda panahnya bolak-balik. Dari ketiga sifat istimewa tersebut, biasanya yang digunakan untuk menggambarkan pembentukan bayangan pada cermin cembung yang biasa kita pakai adalah sifat nomor 1 dan nomor 3 saja. Sekarang yuk kita coba menggambarkan pembentukan bayangannya. Khusus pada cermin cembung, kita hanya bisa menggambarkan pembentukan bayangannya di benda di ruang 4 saja ya. Kenapa begitu? Ya betul, karena pada cermin cembung bagian depan cermin hanya ruang 4 saja. Sedangkan ruang 1, 2, dan 3-nya terdapat di belakang cermin. Kita mulai yuk. Sifat pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari fokus.
ada sinar yang lurus atau sejajar sumbu utama. Ingat ya, harus pas pada ujung kepala benda. Setelah menyentuh cermin, akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Kemudian sifat ketiga, sinar datang seolah-olah menuju pusat kelengkungan cermin atau M, akan dipantulkan kembali menuju M. Nah, sekarang coba temukan di mana titik perpotongannya. Betul sekali, ada di ruang 1. Nah, titik perpotongannya itu adalah kepala bayangan. Karena ruang 1 terletak di belakang cermin, sehingga bayangannya bersifat maya. Maya selalu berpasangan dengan tegak. Lihat tinggi bayangannya, mana lebih besar, tinggi benda atau tinggi bayangan? Ya, tinggi benda, berarti bayangannya diperkecil. Nah, karena benda hanya bisa diletakkan di depan, jadi sifat bayangannya hanya maya, tegak, diperkecil. Tak ada yang lainnya. Ingat konsep spion tadi. Bayangan yang tampak hanya tegak dan diperkecil. Oke, selanjutnya, jika ingin menghitung jarak fokus, jarak bayangan, dan jarak benda serta perbesaran bayangan, kita menggunakan rumus-rumus Lermin cekung yang lalu. Masih sama ya, meskipun ada perbedaannya. Yuk kita mulai saja dengan menghitung jarak fokus, yaitu 1/min F sama dengan 1/S ditambah 1/min S aksen. Jadi F dan S aksen itu negatif karena terletak di belakang cermin. Selanjutnya, menghitung jarak benda atau S. 1/S sama dengan 1/min F dikurang 1/min S aksen. Lihat lagi, F-nya dan S aksennya negatif. Selanjutnya, kita menghitung jarak bayangan, yaitu 1/min S aksen sama dengan 1/min F dikurang 1/S. Menghitung perbesaran bayangan, M sama dengan S aksen per S, atau M sama dengan H aksen per H, di mana H aksen adalah tinggi bayangan dan H tinggi benda. Ingat, ada dua garis tegak, itu menandakan angka mutlak, berarti angka negatif tidak berlaku dalam perhitungan ini. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita masuk saja kepada contoh soal. Sebuah benda diletakkan 30 cm di depan cermin cembung. Jika jarak fokus cermin itu 15 cm, maka tentukanlah A. jarak bayangan, B. perbesaran bayangan, C. sifat bayangan. Untuk menjawabnya, kita mulai dulu dari yang diketahui. Apa itu yang diketahui? Oke, S sama dengan 30 ya jarak bendanya. Kemudian F sama dengan 15 cm ya jarak fokusnya. Nah, yang ditanyakan ada 3 tuh ya. Yang A jarak bayangan atau S aksen, kemudian yang B perbesaran bayangan atau M, dan yang C sifat-sifat bayangan. Nah, untuk menjawabnya kita mulai dulu dari yang A, jarak bayangan. Untuk menghitung jarak bayangan, kita gunakan rumus 1/S aksen sama dengan 1/min F dikurang 1/S. 1/S aksen sama dengan 1/min 15 dikurang 1/30. Nah, sekarang kita cari satu bilangan yang dapat dibagi min 15 dan 30. Betul, angka 30. 30 dibagi min 15 berapa? Ya, min 2. 30 dibagi 30 sama dengan 1. Jadi, min 2/30 dikurang 1/30 sama dengan min 3/30. Nah, sampai di sini kita kali silangkan. S aksen dikali min 3 sama dengan min 3 S aksen. 1 dikali 30 sama dengan 30. Jadi min 3 S aksen sama dengan 30.
sehingga S aksen sama dengan min 10. Oke, sekarang kita hitung perbesaran bayangannya. M sama dengan S aksen per S. Ada dua garis tegak, itu tanda angka mutlak. Artinya angkanya harus positif semua ya. Kita lanjutkan, M sama dengan 10 per 30. Jika dibulatkan, M sama dengan 0,3. Artinya perbesarannya tidak sampai 1. Sekarang kita tentukan sifat-sifat bayangannya. Dari S aksen atau jarak bayangan yang kita cari tadi bernilai negatif, itu menunjukkan bahwa bayangannya bersifat maya. Maya selalu berpasangan dengan tegak. Kemudian sifat satu lagi dapat kita lihat dari perbesaran bayangan. Tadi perbesaran bayangannya 0,3, artinya lebih kecil dari 1, berarti sifat bayangannya diperkecil. Jadi kesimpulannya sifat bayangannya maya, tegak, diperkecil. Baiklah adik-adik, supaya kamu makin hebat, kerjakan soal-soal ini. Selamat mengerjakan. Nomor 1. Benda setinggi 10 cm berada di depan cermin cembung yang memiliki jari-jari 80 cm. Bila jarak benda 60 cm, maka tentukan A. Perbesaran bayangan, B. Tinggi bayangan. Nomor 2. Sebuah benda setinggi 3 cm berada pada jarak 5 cm di depan cermin cembung yang fokusnya 5 cm. Tentukan A. Jarak bayangan, B. Perbesaran bayangan, C. Tinggi bayangan, dan D. Sifat bayangan. Nomor 3. Sebuah benda yang tingginya 9 cm berada pada jarak 30 cm dari cermin cembung yang jari-jari kelengkungannya 30 cm. Berapakah tinggi bayangannya? Nomor 4. Sebuah benda diletakkan sembarangan di depan sebuah cermin cembung. Jika pusat kelengkungan cermin adalah 50 cm dan jarak bayangannya 20 cm di belakang cermin, tentukan A. Jarak bendanya, B. Perbesaran bayangannya. Nomor 5. Jika sebuah benda diletakkan di depan cermin cembung sedemikian rupa sehingga bayangannya 0,5 kali lebih besar. Jika bayangan yang terletak 0,55 cm di belakang cermin, maka hitunglah jarak fokus cermin cembung itu. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada kali ini. Selamat menempuh ujian dan jumpa lagi kita pada video-video pembelajaran yang lainnya. Dadah.